Oke, nah jadi teman-teman, selalu saya bilang dan selalu saya tekankan kepada teman-teman semua bahwa yang namanya program diet itu tidak ada waktu yang tepat. Sama juga dengan olahraga. Olahraga itu kan kadang orang sering tanya, kapan waktu terbaik? Ya jawabannya ya lakukan aja gitu kan. Dan berkali-kali juga saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita kalau lagi diet itu bukan seperti tugas sekolah atau seperti tugas kuliah, ngejar nilai sempurna. Karena sebenarnya faktanya teman-teman, hampir semua orang yang melakukan program diet itu nggak pernah ada yang dapatnya nilai sempurna. Karena apa? Karena terlalu banyak faktor yang berpengaruh. Faktor internal, faktor eksternal, dan masih banyak hal-hal lain yang akhirnya membuat mereka jauh dari kata sempurna untuk program diet. Let's say misalnya, teman-teman pengen ngejar yang sempurna untuk dalam program diet teman-teman. Terus teman-teman memaksakan diri teman-teman untuk melakukan hal-hal yang sempurna menurut teman-teman atau menurut program dia teman-teman. Nyatanya apa? Teman-teman hanya bisa bertahan sebentar, teman-teman tidak enjoy dengan programnya, teman-teman jadi punya mindset bahwa diet paling cepat itu adalah diet terbaik dan segala macamnya. Sehingga yang teman-teman kejar adalah kesempurnaan yang based on motivasi. Padahal ketika teman-teman melakukan program diet, teman-teman mau mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman harus based on konsisten, dasarnya adalah disiplin gitu. Jadi selama teman-teman keep going, keep going, keep going, keep going, jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik, teman-teman pasti akan mendapatkan hasil yang optimal dan maksimal dalam program diet teman-teman. Ya, dan malam hari ini kita bahas tentang tips diet saat liburan gitu teman-teman. Ya, nah kenapa banyak orang yang takut diet saat liburan? Agak aneh kalau menurut saya pribadi ya. Kok aneh banget orang mau diet aja harus nunggu liburan kelar, mau melakukan sesuatu untuk mengubah kebiasaan baik dalam hidupnya, harus nunggu satu momen dalam hidupnya selesai dan segala macamnya. Jadi ketika saya tanya kenapa banyak orang yang takut diet saat liburan, kebanyakan itu mereka menjawab bahwa diet itu nggak bisa dilakukan saat liburan. Libur ya libur, diet ya diet. Jadi seakan-akan ada diet libur. Jadi seakan-akan tuh kayak dia tuh kayak kerja gitu, ada harinya, hari diet. Nah, setelah itu hari libur diet gitu, teman-teman, ya. Terus yang kedua apa? Diet itu ngebuat liburan jadi kacau, nggak asik. Pokoknya kalau apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh, ya. Dan diet itu ngebuat liburan jadi nggak bebas. Itu kebanyakan orang beranggapan seperti itu, teman-teman. Dan banyak orang yang sependapat dan setuju bahwa diet itu harus dilakukan habis liburan aja. Nah, pertanyaannya, habis liburan, teman-teman ngapain? Ada kegiatan lagi, ada momen lagi, sehingga tanpa teman-teman sadari, teman-teman menunda-nunda diet dan teman-teman menambah-nambah berat badan teman-teman. Ya, saya belum pernah ketemu orang yang nunda-nunda diet, habis itu dia turun berat badan. Jarang. Biasanya, kalaupun turun, biasanya karena ada faktor sakit dan segala macamnya. Tapi kalau dia nunda-nunda-nunda, terus tiba-tiba ketemu saya lagi, saya berhasil menjadi berat badan ideal karena menunda diet. Nggak pernah, teman-teman. Di mana-mana orang-orang yang nunda-nunda diet biasanya akan report dan kembali ketemu saya gitu. Coach, mohon maaf, kemarin nyesel deh nunda sebulan. Akibatnya apa? Akibatnya yang tadinya saya harus turun 7 kilo aja, sekarang saya harus turun 15 kilo untuk mencapai berat badan ideal saya. Nah, makanya teman-teman, hari ini kita akan bahas ya. Dan faktanya teman-teman, secara statistik ya, penelitian tapi di Amerika, tapi saya anggap data ini bisa jadi data general ya. Data secara umum untuk bisa ngasih insight ke kita semua bahwa hampir 43% orang yang melakukan program diet itu mendapatkan yang namanya keinginan untuk mencoba segala jenis pola makan. Jadi mereka tuh nggak aware dengan pola makan mereka selama liburan, 43%. Dan dari hasil penelitian juga teman-teman, rata-rata average orang-orang yang program orang-orang yang liburan itu biasanya after liburan naik 3 kilo. Ya tergantung lagi, ya mungkin mereka liburan seminggu, mereka liburan 5 hari, atau mereka liburan 10 hari. Tapi rata-rata teman-teman, orang yang selesai liburan itu pasti naik 3 kilo rata-rata. Ya. Dan kita tidak ambil 3 kilonya, kita ambil bahwa faktanya orang-orang yang liburan itu biasanya cenderung naik berat badan. Nah, inilah yang menjadi sebab banyak orang yang akibatnya ngerasa bahwa
percuma untuk melakukan program diet saat liburan, karena toh nanti diet saya jadi kacau, diet saya jadi nggak dapetin hasil dan segala macamnya, ya. Bahkan teman-teman, dari penelitian lain juga menyatakan bahwa 48% orang yang melakukan liburan itu cenderung bertambah lingkar perutnya. Loh, ya, bertambah lingkar perutnya, teman-teman. Kemudian 45% makan lebih banyak dibanding ketika mereka tidak liburan. Terus 39% mereka makan walaupun kenyang, makan terus, ya. Itu 39%. Dan 39% berikutnya adalah mereka biasanya setelah liburan itu beli baju baru karena apa? Karena ukuran lingkar tubuhnya bertambah. So, ini menjadi satu insight buat kita semua bahwa hampir semua orang atau mayoritas kebanyakan itu mengalami perubahan baik itu lingkar tubuh ataupun berat badan after mereka liburan. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa? Kenapa orang habis liburan dia jadi naik berat badan? Kenapa orang habis liburan dia jadi bertambah lingkar tubuhnya? Kita itu bisa nemuin jawaban kalau kita tahu pertanyaannya apa. Kita itu bisa nemuin solusi kalau kita tahu fokus masalahnya apa. Nah, banyak orang yang nggak tahu solusi. Karena apa? Karena mereka terlalu fokus pada permasalahan-permasalahan yang sebenarnya itu bisa dicari solusinya. Nah, artinya banyak orang naik berat badan saat liburan. Ya udah, kita cari kenapa sebabnya, habis itu baru kita cari solusinya apa. Malam hari ini kita akan bahas, teman-teman. Ya, dan bahkan teman-teman, dari salah satu penelitian di tahun 2018 ya, dilakukan oleh Robinson dan kawan-kawan tentang bagaimana pola makan dan kalori harian yang berkontribusi pada musim liburan, itu ternyata ada faktor lingkungan sosial, teman-teman. Apa itu? Jadi di penelitiannya Robinson dan kawan-kawan menyatakan bahwa selama liburan sering ada tekanan sosial untuk mengikuti dan menikmati hidangan khas atau makanan lezat. Hal ini dapat mempengaruhi dan mengarah pada konsumsi makanan yang tidak sehat dan berlebihan, ya kan? Makanya kalau banyak orang yang beranggapan bahwa aduh, kalau diet saat liburan ntar dulu deh, nanti saya dibully nih. Orang ngajak makan sate, saya nggak mau. Orang ngajak makan pizza, saya nggak mau. Orang ngajak minum ini, saya nggak mau karena saya lagi diet. Nah, makanya tuh teman-teman. Nah, ini juga satu insight baru buat kita semua bahwa, oh memang terjadi yang namanya tekanan sosial pada saat liburan. Ya nggak apa-apa juga. Artinya, yang sekarang kita perlu fokuskan adalah solusinya seperti apa. Ketika misalnya terjadi tekanan sosial yang dihadapkan kepada kita pada saat lagi liburan. Oke? Nah, faktanya teman-teman, diet dan liburan itu bisa saja dilakukan bersamaan. Asal kita tahu caranya. Nah, ketakutan-ketakutan yang muncul itu disebabkan karena apa? Karena lack of skill. Karena tidak punya keterampilan dalam hal diet dan olahraga. Banyak orang yang takut melakukan diet, takut olahraga, takut angkat beban, takut yoga, takut semuanya teman-teman gara-gara apa? Gara-gara kurang skill aja, kurang keterampilan. Nah, maka dari itu malam hari ini saya akan sampaikan beberapa keterampilan-keterampilan yang berdasarkan tentunya based on artikel ilmiah teman-teman ya, bukan dari saya, dari hasil penelitian ilmiah orang-orang dari jurnal-jurnal yang teman-teman saya harapkan bisa dapat insight yang akhirnya teman-teman bisa jalanin program diet secara enjoy selama teman-teman liburan. Oke, mari kita bahas. Yang pertama itu dari penelitian di tahun 2021, teman-teman. Judulnya itu adalah Understanding Your Eating Patterns. Bagaimana diharapkan kita itu harus bisa memahami pola makan kita itu seperti apa. Pagi makan apa, cemilan pagi apa, kemudian makan siang apa, cemilan sore apa, makan malam apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kita tahu pola makan kita dalam sehari itu seperti apa, maka sangat mudah untuk kita menyesuaikan pola makan kita dengan liburan. Artinya pada saat kita liburan, kita punya pola makan, kita cocokkan, maka kita bisa lebih mudah untuk lebih aware dengan pola makan pada saat kita lagi liburan. Dan
Ada tips menarik teman-teman yang disampaikan oleh Johnson dan kawan-kawan di tahun 2021 ya, penelitiannya itu. Coba teman-teman mulai mencatat makanan yang teman-teman konsumsi seharian. Kenapa? Karena dengan mencatat, teman-teman jadi punya bahan untuk review. Ketika teman-teman punya bahan untuk review, teman-teman besoknya punya bahan untuk evaluasi. Kebanyakan dari kita itu nggak punya record catatan. Kita nggak tahu hari ini kita makan apa aja, pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa. Sehingga tanpa kita sadari tiba-tiba badan kita naik berat badannya, terus kita merasa bahwa aku padahal udah nggak makan nasi loh. Ya, berapa lama, terus segala macamnya kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak punya data. Dan kebanyakan orang lebih suka nge-review dan mengevaluasi berdasarkan perasaan. Ya, ribet. Zaman sekarang udah canggih, teman-teman nggak perlu pakai catatan. Kalau teman-teman nggak mau, teman-teman buat aja grup WhatsApp yang isinya teman-teman sendiri. Ya, isinya saya ada grup WhatsApp teman-teman, isinya saya sendiri aja. Yang fungsinya apa grup itu? Ya, saya memfoto makanan dan minuman sekaligus saya mencatat berapa banyak saya makan, kemudian makannya apa aja, kenapa saya memilih makanan itu. Sehingga ketika saya baca di malam hari, saya tahu, oh ternyata saya makan pizza pada saat saya lagi bersama teman-teman. Terus saya makan pizzanya 2 porsi. Kemudian ternyata minumnya saya minum cola. Sehingga saya punya bahan untuk mengevaluasi dan besoknya saya punya cara untuk bisa mengurangi dan memahami bahwa kemarin saya udah berlebihan kalori. Nah, ya, jadi yang pertama, make sure teman-teman kenali pola makan teman-teman. Ketika teman-teman sudah paham pola makan teman-teman, pattern-nya seperti apa, teman-teman akan lebih mudah untuk menjalani liburan dan menyesuaikan pola makan teman-teman dengan pola makan saat liburan. Itu nomor satu. Nomor dua adalah hasil penelitian dari 2 artikel. Yang pertama adalah artikel dari Anderson dan kawan-kawan di tahun 2020. Itu judulnya adalah Creating a Healthy Eating Plan. Jadi bagaimana kita membuat perencanaan pola makan yang sehat. Kemudian di tahun 2022 ya, Lee dan kawan-kawan itu judulnya adalah Strategi for Dealing with Fast Food Temptation ya. Jadi penelitiannya ini tentang bagaimana keinginan kita untuk terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan fast food. Gimana caranya, strateginya seperti apa? Nah, dibahas di artikel ini. Oke, jadi teman-teman, rangkuman dari 2 artikel ini dikatakan bahwa ketika teman-teman lagi liburan, teman-teman diharapkan bukan hanya punya itinerary untuk perjalanan liburan, tapi juga itinerary untuk jadwal makan, rencana makan. Teman-teman misalnya let's say teman-teman pergi dari Jakarta, teman-teman mau liburan ke Bandung. Teman-teman tahu tuh, teman-teman buat jadwal hari pertama teman-teman mau kemana, ke Sabuga misalnya, atau ke warung makan apa, kemudian jalan-jalan misalnya ke kemana di Bandung ya, museum dan segala macamnya. Nah, teman-teman juga harus punya rencana makannya. Jangan sampai teman-teman datang ke suatu daerah, tapi teman-teman nggak punya rencana untuk makan. Nah, kebanyakan orang-orang tuh kan kalau lagi liburan, mereka itu sering sekali membahas tentang eh, apa namanya planning untuk perjalanan gitu. Hari ini kita mau kemana, hari kedua kita mau kemana, hari ketiga kita mau kemana. Tapi jarang sekali yang membahas tentang jadwal makan. Mau makan di mana, makan apa, dan segala macamnya. Nah, ini salah satu tips yang cukup menarik teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi liburan, coba deh biasakan untuk punya jadwal mau makan di mana dan makan apa, ya. Terus yang kedua, make sure teman-teman punya pola makan selama liburan itu memasukkan makanan yang tinggi serat dan nutrisi, misalnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau misalnya teman-teman makan sate atau teman-teman makan gulai atau teman-teman makan apapun kuliner di daerah teman-teman lagi liburan, teman-teman harus imbangi juga dengan asupan buah-buahan, asupan sayur-sayuran, ya. Yang ketiga adalah coba teman-teman membatasi diri untuk tidak mengkonsumsi makanan fast food saat liburan, ya. Masa jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung makannya fast food? Cobain dong kuliner daerahnya, ya. Atau misalnya teman-teman dari Semarang pergi ke misalnya ke daerah timur, misalnya
mau liburan ke NTT, ke Lombok, ke Bali, dan segala macamnya. Masa jauh-jauh ke Bali cuman pengen makan fast food? Nah, jadi coba kurangi kemungkinan teman-teman untuk makan fast food selama lagi liburan. Oke? Terus sediakan juga pengetahuan atau data atau informasi daerah teman-teman yang mau teman-teman tuju itu kira-kira punya alternatif makanan sehat nggak yang teman-teman bisa pilih. Misalnya teman-teman pada keluarga pada mau makan sate, makan sate misalnya di daerah Sabuga. Nah, teman-teman cari kira-kira di daerah Sabuga itu ada nggak yang jual buah-buahan, ada nggak yang jual sayur-sayuran, ada nggak makanan-makanan restoran atau hal-hal yang berkaitan dengan makanan sehat yang teman-teman bisa dapetin makanannya. Nah, lumayan kan? Jadi punya insight nih. Oh, ternyata pada saat lagi liburan boleh kok makan-makan, boleh teman-teman, boleh banget ya. Yang penting itu adalah bagaimana kita menciptakan kebiasaan untuk aware, untuk sadar dengan apa yang kita makan pada saat lagi liburan. Jangan sampai kita nggak tahu nih, selama lagi liburan kita makan apa aja, dan kita nggak bisa kontrol itu. Oke, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah pilih porsi yang tepat, teman-teman. Ya, makan apapun boleh, tapi perhatikan porsinya. Perhatikan porsinya. Dan nggak salah, teman-teman, untuk tidak mencoba makanan satu-satu. Boleh banget teman-teman untuk mengatur porsinya itu dinikmatin rame-rame. Nah, misalnya, aduh, aku pengen makan batagor dong. Ya udah, beli batagor terus dinikmatin rame-rame sama keluarga. Itu juga bisa jadi satu alternatif tips untuk teman-teman tetap bisa makan batagor, tapi dengan porsi yang tidak berlebihan. Daripada teman-teman yang satu beli batagor, yang satu beli tahu gejrot, yang satu beli gorengan, terus coba-coba jadinya berlebihan kalori. Lebih baik teman-teman beli satu porsi, terus dinikmatin rame-rame. Itu juga bisa jadi salah satu alternatif tips untuk tetap program diet selama liburan. Ya, yang kedua adalah menghindari makan berlebihan. Yang ketiga adalah memperhatikan asupan kalori harian. Yang keempat adalah menyadari makanan tinggi kalori yang umum saat liburan. Nah, ini penting banget nih. Jangan sampai teman-teman nggak tahu apa yang teman-teman makan. Dan keempat tips ini itu dari dua hasil penelitian. Yang pertama adalah dari Brown dan kawan-kawan di tahun 2019. Itu judulnya adalah Portion Control for Healthy Diet. Kemudian di tahun 2021 penelitian oleh Wilson dan kawan-kawan itu judulnya adalah Calorie Awareness for a Better Diet Choice. Nah, ya. Saya tahu teman-teman lagi liburan, hormon serotonin, hormon dopamin, hormon adrenalin lagi banyak-banyaknya diproduksi oleh tubuh kita, sehingga kadang kita terjebak dengan euforia lagi liburan. Wah, semangat, bawanya happy. Terus tanpa kita sadari, kadang kita jadi nggak bisa ngontrol pola makan. Alangkah lebih baiknya ketika teman-teman sadar dengan posisi liburan teman-teman, teman-teman juga sadar terhadap apa yang teman-teman makan. Ya, tidak ada yang salah dengan makan makanan pada saat lagi liburan. Tidak ada halangan sebenarnya, tidak ada larangan sebenarnya. Boleh-boleh aja teman-teman mau kuliner segala macam, tapi make sure teman-teman perhatikan kalorinya, perhatikan porsinya, dan sadar dengan apa yang teman-teman makan. Nah, ini penting ya. Itu tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah minuman rendah kalori. Nah, ini nih ya. Tanpa kita sadari teman-teman, kalori liquid itu kadang lebih besar dibanding kalori pada saat kita makan. Tanpa kita sadari juga, kadang kalau kita mampir misalnya let's say ke rest area atau misalnya kita mampir ke supermarket atau minimarket untuk numpang ke toilet atau misalnya kita mau beli minuman, yang kita pilih adalah minuman-minuman yang tinggi gula, minuman-minuman yang tinggi kalori, yang kita harapkan itu bisa menetralisir rasa haus di diri kita pada saat lagi dalam perjalanan liburan. Faktanya teman-teman, banyak orang yang jarang sekali beli minum air putih dan mencukupi kebutuhan air putih pada saat lagi liburan. Nah, tips yang keempat, ketika teman-teman pengen tetap dapetin hasil optimal dalam program dietnya, tapi teman-teman tetap mau liburan, bekal air putih atau beli air putih. Itu jauh lebih
apa namanya ya, jauh lebih mudah untuk membatasi kalori berlebihan. Let's say misalnya kita udah makan dengan makanan yang kalori lebih, tambah lagi minuman-minuman yang manis, tambah lagi cemilan-cemilan dengan minuman-minuman yang segala macamnya, yang akibatnya kalorinya jadi berlebihan dan program diet kita jadi jauh dari kata optimal, ya. Kalaupun teman-teman pengen minum minuman yang manis, kalaupun teman-teman pengen beli minuman-minuman yang ternyata adalah berkaitan dengan apa namanya, wisata kuliner atau minuman yang ada ciri khas di daerah tersebut, teman-teman bisa beli satu porsi aja. Habis itu udah, teman-teman tidak perlu minum lagi di waktu-waktu berikutnya. Let's say misalnya teman-teman udah minum di pagi hari, ya sudah teman-teman pagi harinya minum itu, tapi siang hari, malam harinya itu teman-teman cukupi kebutuhan air putih. Atau misalnya teman-teman pengen yang seger-seger di siang hari, ya udah teman-teman siangnya teman-teman beli jus atau teman-teman beli apapun itu yang menurut teman-teman segar, tapi pagi hari dan malam harinya teman-teman minum air putih. Nah, ya. Ini tipsnya ini dari si Garcia dan kawan-kawan teman-teman. Di mana judulnya itu adalah Healthy Beverage Choice for Weight Management. Nah, jadi bukan dari saya. Ini tips yang saya cuplik satu-satu dari artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan tips diet saat liburan. Oke, tadi satu, punya jadwal makan. Dua, teman-teman sadar dengan apa yang teman-teman makan. Tiga, teman-teman batasi porsi dan kalori awareness. Empat, cukupi kebutuhan air putih. Nah, yang berikutnya lagi apa? Yang berikutnya lagi adalah manajemen stres, ya. Kok liburan ada stres? Ada lah teman-teman. Kalau ada juga yang liburan stres, ya. Jadi ada 3 artikel yang saya cuplik dari tips ini teman-teman. Yang pertama adalah Ramirez dan kawan-kawan di tahun 2020 tentang emotional eating. Kemudian di tahun 2023 dari Haris dan kawan-kawan judulnya adalah Choosing Nutrient Dense Food, dan tahun 2021 dari Davis dan kawan-kawan judulnya itu adalah Mindful Eating. Nah, jadi tips diet yang berikutnya pada saat lagi liburan, yang pertama adalah teman-teman harus bisa mengenali tanda-tanda gangguan makan emosional. Nah, ini penting. Maksudnya gimana nih, Coach? Ya, maksudnya kalau teman-teman lagi euforia, itu kan jadi lupa. Semuanya pengen dimakan. Lagi bahagia meluap-luap, lagi senang-senangnya, lagi capek-capeknya habis berenang di pantai. Akibatnya apa? Teman-teman tidak punya kemampuan untuk memilah dan memilih makanan yang teman-teman mau konsumsi. So, teman-teman harus paham tentang tanda-tanda gangguan makan emosional. Ya, mentang-mentang nggak pernah, ini first time-nya ke Bali misalnya, ini baru pertama kali Bali liburan, dari landing pesawat udah meluap-luap nih, pengen cobain semuanya. Nah, ini tanda-tanda gangguan makan yang emosional. Terus yang kedua apa? Tidak menerapkan mindful eating, teman-teman. Jadi mindful eating ini sebenarnya adalah keterampilan seseorang pada saat makan itu mereka bisa present moment. Artinya mereka tahu apa yang mereka makan, tahu rasanya seperti apa, kemudian berapa porsinya, kemudian rasanya gimana, dan dinikmati. Kenapa banyak orang yang susah mindful eating? Karena multitasking. Lagi makan, sambil nonton, sambil dengar apapun. Jadi nggak present moment, teman-teman. Nggak tahu apa yang mereka makan, pokoknya makan aja. Kenyangnya dapet, tapi bentar. Tapi pas ditanya, gimana rasanya, dan segala macam, nggak bisa diceritain. Kenapa? Karena nggak mindful eating. Jadi kalau teman-teman waktunya makan, coba teman-teman duduk makan. Nah, ya, supaya apa? Supaya present moment, supaya sadar apa yang teman-teman makan, supaya teman-teman bisa punya memori, food memory, sorry, memori atau ingatan terkait apa yang teman-teman makan. Dan ini yang ketiga, stres dapat mempengaruhi pola makan. Nah, jadi bukan hanya stres karena misalnya lagi sedih atau lagi frustasi, bahkan ketika kita lagi meluap-luap kebahagiaan pun, itu tanpa kita sadari bisa mempengaruhi pola makan kita selama liburan. Kalau misalnya ngelihat oleh-oleh murah, jadi apa namanya,
apa sih namanya tuh? Jadi FOMO atau panic buying gitu. Pengen beli semua. Nah, sama. Ngelihat kuliner murah, wah murah banget nih. Ya udah kita beli 3 bungkus. Tapi habis ya. Jadi, nah ini gimana kalau perjalanan kurang lebih 7 jam agar nggak ke kamar kecil mulu, tapi tetap memenuhi kebutuhan air putih. Solusi dong. Sama, tubuh itu pinter banget teman-teman. Sangat-sangat sempurna tubuh kita itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya kita tahu perjalanan ini 7 jam, maka sebelum pergi, selama pergi, itu kita tidak perlu terlalu ngoyo dengan jumlah asupan air putih. Minum secukupnya aja. Di awal sebelum pergi kita minum secukupnya, selama kita pergi itu minum secukupnya. Nah, setelah sampai tujuan baru kita gas, ya. Dan kebutuhan air atau hidrasi itu bisa saja kita dapatkan dari buah-buahan atau sayuran yang tinggi air. Nah, jangan sampai ketika kita merasa bahwa wah perjalanan jauh nih 7 jam, males banget buat buang air kecil dan segala macamnya, saya batasin air putihnya. Akibatnya apa? Kita dehidrasi, pusing, terus nggak fokus dan segala macamnya. Nah, jadi teman-teman bisa banget batasi jumlah asupan air putih, tapi menambahkan cairan tubuh dengan cemilan-cemilan yang tinggi air. Ya, buah-buahan, misalnya beli pisang, beli semangka, beli pepaya, atau bekal selama perjalanan. Nah, itu boleh banget. Ya, itu tipsnya ya, Kak. Lanjut. Nah, tips yang keenam, yaitu liburan aktif. Jadi gini, teman-teman. Ya, secara teoritis, untuk bisa bakar kalori, itu punya dua cara. Cara pertama adalah membatasi kalori dari pola makan. Yang kedua adalah burn more kalori. Bakar lebih banyak kalori yang masuk secara teoritis. Ya, walaupun kenyataannya sangat sulit untuk ditargetkan dan segala macam. Oke, sebentar ya guys. Bilang bahwa yang namanya untuk pembakaran kalori atau defisit kalori itu punya dua cara. Cara pertama adalah batasi kalori dari makanan dan minuman. Cara yang kedua adalah membakar kalori lebih banyak, ya. Nah, tips yang keenam itu adalah bagaimana kita membakar kalori lebih banyak. Bukan balas dendam. Tolong, tolong teman-teman bedain bakar kalori lebih banyak dengan balas dendam. Balas dendam itu seperti apa? Balas dendam itu seperti ini. Oh, aku kan tadi udah makan banyak nih, udah makan bakso, makan somai, makan batagor, makan ini minumnya boba kekinian dan segala macamnya. Wah, kalori yang banyak, kalori yang masuk banyak nih. Oh, berarti harus olahraga 3 jam. Nah, itu tuh biasa sering terjadi di dunia perdietan. Bagaimana orang punya konsep mereka itu adalah balas dendam, teman-teman. Hmm, ya. Jadi make sure teman-teman konsep balas dendam itu buang jauh-jauh. Tapi yang perlu teman-teman lakukan apa? Burn more. Burn more itu apa? Bakar kalori lebih banyak. Yang pertama, teman-teman bisa berolahraga selama liburan. Ya, ini tips dari Roberts dan kawan-kawan di tahun 2023. Judulnya itu adalah Incorporating Exercise into Your Vacation. Bagaimana memasukkan kebiasaan olahraga pada saat kita lagi liburan. Terus yang kedua adalah menggabungkan aktivitas fisik dengan kegiatan liburan. Nih misalnya kayak misalnya bersepeda, terus hiking, atau misalnya pengen liburan ke pantai tapi dikombinasikan dengan olahraga renang atau main sepak bola di pantai. Jadi banyak sekali hal yang teman-teman bisa lakukan untuk menggabungkan aktivitas fisik dengan kegiatan liburan. Yang ketiga adalah please, teman-teman, kita nih lagi liburan. Jadi nikmati liburannya. Jangan sampai teman-teman tersiksa dengan fase dietnya. Ini tujuannya liburan, teman-teman, ya. Artinya, teman-teman harus bisa memahami yang namanya fleksibilitas dalam pola makan selama liburan. Nggak perlu khawatir dan takut untuk mencoba nanti naik berat badan. Nggak apa-apa, coba aja. Mumpung lagi liburan, teman-teman. Fleksibel. Artinya teman-teman paham dulu apa yang teman-teman makan apa aja, jumlahnya seperti apa, porsinya seperti apa. So, being flexible dan enjoy your holiday gitu. Jangan sampai teman-teman terkukung, terperangkap dengan konsep bahwa kalau lagi liburan tuh teman-teman nggak bisa diet. Padahal yang perlu teman-teman lakukan adalah fleksibel. Fleksibel aja gitu. Misalnya
lagi makan nih, udah makan siang, makan malam, tiba-tiba teman-teman beranggapan bahwa wah kalorinya udah banyak nih, berarti malam saya coba makan buah aja atau coba kurangi defisit kalori aja nih supaya nggak berlebihan untuk hari ini. Tiba-tiba keluarga ngetuk pintu kamar, malam ini kita nongkrong yuk di warung kopi atau nongkrong yuk ke mana gitu, ngeliatin waktu malamnya di daerah liburan ini gimana rasanya. Ya teman-teman nggak harus teman-teman langsung kunci pintu terus nggak ikut juga. Teman-teman boleh banget ikut kok. Teman-teman boleh banget menikmati malam-malam dalam perjalanan liburan teman-teman. Nah, tapi teman-teman fokus pada apa yang bisa teman-teman kontrol. Misalnya nongkrongnya di warung kopi. Yang lainnya minum kopi dan segala macamnya, minum minuman kekinian atau minum-minuman yang manis. Teman-teman minum air putih aja. Yang lain misalnya pesan nasi goreng, pesan ini segala macamnya. Ya udah teman-teman pesan yang rendah kalori dan tinggi protein. Misalnya ayam bakar, ikan bakar, tetap bisa makan kok, ya. Jadi fleksibel aja teman-teman. Dan nah ini yang paling penting. Punya sikap positif dan menikmati momen liburan. Lagi liburan ya liburan aja teman-teman ya. Aduh, kadang tuh apa saya nggak bisa liburan coach, soalnya saya mau turun berat badan. Ya nggak apa-apa juga. Liburan harus liburan teman-teman ya. Jadi benar-benar kita itu menikmati liburan kita, tapi tidak melupakan pola makan kita dan aktivitas olahraga atau aktivitas fisik di saat kita lagi liburan. So enjoy your moment every single time pada saat vacation ya. Berikutnya apa lagi? Ini jadi ada tips olahraga atau gerak aktif dari 3 artikel yang saya bacakan. Yang pertama adalah tips pertama dari McCormack dan kawan-kawan di tahun 2017 ya. Judulnya itu adalah hubungan antara aktivitas pada saat lagi liburan dan bagaimana kita bisa meningkatkan aktivitas itu di selama liburan. Oke. Jadi si McCormack ini bilang bahwa teman-teman bisa manfaatkan kesempatan untuk menjelajahi tempat wisata atau kota tujuan dengan berjalan kaki atau bersepeda. Nah, ya. Jadi kalau bisa jalan kaki lebih sering. Kalau bisa pakai sepeda, pakai sepeda. Jadi teman-teman sambil keliling-keliling misalnya di Pulau Seribu misalnya, lagi liburan di Pulau Seribu, teman-teman ada penyewaan sepeda, teman-teman mau keliling pulaunya, sewa sepeda, keliling pulau, pakai sepeda. Atau mau jalan kaki, atau jalan ke gunung, atau segala macamnya. Jadi benar-benar teman-teman bisa menikmati liburan sambil tetap melakukan aktivitas harian. Ya. Terus tips yang kedua, itu masih sama, dari McCormack juga di tahun 2017. Beliau bilang bahwa olahraga di penginapan. Nah, jika tidak ada fasilitas gym di tempat teman-teman menginap, teman-teman masih dapat melakukan latihan kekuatan sederhana di kamar hotel seperti push up, sit up, atau squat, atau teman-teman boleh banget buka Zumba di HP, terus teman-teman joget-joget. Yang penting teman-teman lakukan aktivitas olahraga selama liburan sebelum melakukan aktivitas di hari liburan tersebut. Misalnya teman-teman tahu bahwa kita akan start keluar dari penginapan itu jam 9. Ya udah teman-teman bangun lebih awal, teman-teman olahraga tipis-tipis 30 sampai 45 menit, habis itu teman-teman baru siap-siap untuk berangkat. Nah, jadi tetap melakukan kegiatan olahraga. Terus yang ketiga, tipsnya adalah dari Ding dan kawan-kawan di tahun 2017, bagaimana teman-teman belajar untuk terbiasa meningkatkan aktivitas fisik harian, yaitu dengan berpartisipasi dalam aktivitas rekreasi bersama keluarga. Misalnya kita mau ke pantai, anak-anak ajak berenang, ya teman-teman ikut juga berenang supaya teman-teman juga bakar kalori lebih banyak. Atau misalnya anak-anak atau paman saudara atau siapapun ngajak main bola di pantai, ikut ya. Terus kalau misalnya ngajak main volley, ikut. Atau misalnya kita mau pergi ke daerah ini nih tapi agak naik ke atas, ikut, jalan kaki aja ya. Jadi benar-benar teman-teman menggabungkan atau mengkombinasikan gerak aktif harian dengan
aktivitas rekreasi. Nah, ya itu tiga tips yang sangat bagus banget tuh. So, jangan takut liburan dan diet berbarengan. Karena apa? Karena sekarang kita sudah tahu caranya, kita sudah tahu tipsnya, dan kita sudah bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat lagi liburan. Ya. Jadi walaupun lagi liburan ya tetap bisa diet kok. Santai aja ya teman-teman ya. Dan terima kasih teman-teman. Happy holiday buat teman-teman semua. Terima kasih juga nih udah mau hadir. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti kita coba bantu jawab atau ngasih insight ke teman-teman semua terkait tips diet saat lagi liburan. Wow, ya. Itu dia tadi tuh. Di sini ada yang tanya, makan seblak bisa buat naik berat badan nggak? Waduh. Jadi sebenarnya saya selalu bilang kepada teman-teman semua bahwa yang buat kita naik berat badan itu adalah kalori berlebihan setiap hari, ya. Jadi kalau teman-teman defisit kalori dan teman-teman makan seblak, ya teman-teman tetap bisa turun berat badan selama defisit kalori. Tetapi ada tetapinya, teman-teman. Kalau kita lihat piramida Eric Helms, yaitu piramida defisit kalori atau piramida weight loss dan fat loss, fondasi dasarnya memang defisit kalori, tapi ada tahapan-tahapan berikutnya, yaitu apa? Makronutrisi, mikronutrisi, waktu makan, proses makanan, suplemen, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman tanya, bisa nggak makan seblak tapi turun berat badan? Bisa. Tapi teman-teman nggak dapat protein, teman-teman nggak dapat karbohidrat, teman-teman nggak dapat lemak baik, teman-teman nggak dapat vitamin dan mineral, teman-teman turun berat badan. Tapi yang apa? Yang ada teman-teman jadi lemes, teman-teman jadi ngerasa nggak nyaman dan segala macamnya.